Apa kabar otak? Otak mana otak? Iya sih 62 juta per bulan ya kan. Kalau presidennya bagus, pemimpinnya bagus, ada prestasinya. Kalau nggak ada prestasinya, banyak dugaan pelanggaran, banyak dugaan kejahatan. Apakah layak? 62 juta per bulan seumur hidup. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Senin 7 Oktober ya, 13 hari lagi ya, 13 hari lagi ya jelang Jokowi pensiun ya. Terus kalau pensiun mau ngapain? Banyak gugatan ya kan, gak usah jauh-jauh, gugatan 21 Oktober. Setengah 10 aja itu hasil gugatan ke KPU oleh PDIP itu akan diumumin. Ya kan, akan menentukan nasib ke depan bangsa ini ke depan ya kan. Gibran apakah jadi wapres atau enggak kan gitu. Jadi jangan nyantai-nyantai aja, enak-enak aja dapat pensiunan 62 juta per bulan seumur hidup. Pokoknya pasti panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Iya sih 62 juta per bulan ya kan. Kalau presidennya bagus, pemimpinnya bagus, ada prestasinya. Kalau nggak ada prestasinya, banyak dugaan pelanggaran, banyak dugaan kejahatan. Apakah layak? 62 juta per bulan seumur hidup. Layak nggak? Komentar saudara di kolom komentar. Sekalian dari kota mana aja, ntar kita bacain komentarnya. Nama Jokowi sedang hangat dibicarakan jelang berakhir jabatan dia ini. Salah satu topik pembicaraan adalah soal mengantongi uang pensiun sebesar 62 juta per bulan seumur hidup. Ya, seumur hidup ya, kalau matinya besok gimana? Ya kan, 62 juta cuma sebulan ya. Ya kan, kalau mati gimana, mati bulan depan ya kan? Enggak tahu dah ya kan. Namanya umur kan Allah yang tahu kan. Sering santer pemerintah mengenai uang pensiunan. Nah, banyak nih netizen mencurigai adanya benang merah. Adanya motif bapak berpolitik dengan fasilitas menggiurkan sebagai presiden, salah satunya menyangkut uang pensiunan. Menurut netizen, disebut-sebut pantesan bapak sampai kerja keras nyariin kerja buat anaknya. Sekarang anaknya timbal balik gitu ya? Oh gitu, apakah begitu? Di samping itu Jokowi dan keluarganya juga dinilai tak menggubris kepentingan rakyat demi memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wapres serta bekas presiden dan wakil presiden. Bahkan sampai nggak peduli meskipun dikritik seluruh masyarakat Indonesia. Warganet, netizen juga turut memberikan respon komentar beragam. Masa mantan presiden tanpa prestasi ya kan? Bahkan diduga merusak tata negara ya kan. KKN juga diduga kuat. Ada saham tambang, saham sehem dan lain sebagainya macamnya anaknya ya kan. Masa pantas gitu dapat uang segitu sebulan seumur hidup ya kan? Saudara ikhlas nggak saudara? Ya kan, bayar pajak buat gaji orang pensiunan ini ya kan? Ikhlas nggak saudara? Komentar dah tuh di kolom komentar. Untuk informasi tambahan saudara, besaran uang pensiun yang diterima oleh Jokowi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78 tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden. Menurut undang-undang ini yang tahun 78 ini, presiden yang sudah berhenti dari jabatannya dengan hormat akan memperoleh pensiun sebesar 100% dari gaji terakhir. Artinya isinya itu gajinya sekitar 30 juta dan tunjangan 32 juta per bulan. Uang tersebut bakal diterima sampai mati alias seumur hidup. Iya, kalau digugat, dianulir tuh pensiunnya, dianulir juga rumahnya gimana? Oleh habaib dan ulama lurus, mau ngomong apa? Mau gigi jari kan? Nah itu gigi jari seumur hidup, itulah yang dirasain sama rakyat, ya kan? Malah lucunya lagi, banyak netizen yang mengklaim ya kan, menduga bahwa yang namanya Jokowi ini, dia tuh nggak akan berakhir endingnya happy gitu, akhir jabatannya. Namanya kezoliman ya kan? Bahkan Bang Said Didu bilang minimal maksimal itu ada 26 kemungkinan gugatan yang akan dihadapi Jokowi. Nah lo 26 gugatan gaji 62 juta per bulan, emang enak? Enak? Bisa tidur gak itu? Iya kalau Prabowo lindungin Jokowi, iya kalau Gibran lindungin Jokowi. Kalau Gibran gak jadi wapres gimana? Siapa yang lindungin? Ya kan, siapa? Mau minta tolong sama siapa? Ya kan, ngeri. Menurut Bang Said Didu ada 26 kemungkinan dugaan yang akan dihadapi Jokowi. Pertama, gugatan kebohongan. Kedua, tentang Fufu Fafa. Kemudian berbagai proyek strategis nasional PSN. Kemudian dugaan penggusuran rakyat, gurita oligarki, penegakan hukum, judi online, narkoba, korupsi, penyelundupan, penyerahan tambang ke asing, ibu kota Nusantara, IKN, pembekakan utang, kereta api cepat, infrastruktur mangkrak. Kemudian ke-12 kebangkrutan BUMN karena ditugaskan bangun infrastruktur. Kemudian food estate ya kan, cetak sawah baru, ya dugaan mafia impor pangan, kasus KM 50,
Kanjuruhan, gurita bisnis keluarga, proyek tol laut, bansos pilpres, undang-undang omnibus law cipta kerja, revisi undang-undang minerba, kemudian cawe-cawe di pilpres, pelemahan KPK, ekspor pasir laut, korban tahanan politik, dugaan ijazah palsu, dan diduga pemalsuan identitas diri. Silakan bagi saudara nambahin dah. Apa aja nih banyak selama yang saudara rasakan selama Jokowi ini menjabat selama 10 tahun ini. Ditambah saat menjabat sebagai wali kota dan gubernur, ya kan, di sebelum-sebelumnya, ya kan. Yang jelas ya, kezaliman itu pasti akan dibalas maupun dunia maupun akhirat. Pemimpin jalim, ya kan, penguasa yang menjalimi rakyat, itu pasti akan dibalas Allah Subhanahu wa taala baik di dunia doang maupun di akhirat. Ya kan? Sampai-sampai doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang ngurusin urusan umatku lalu dia nyusahin mereka, maka susahkanlah dia." Amin. Disusahin nanti kan, amin. Allahumma amin. Tentu saja doa Nabi SAW di atas tadi pasti akan dikabulkan Allah. Karena itu sungguh keterlaluan jika para penguasa abai terhadap doa ini, ya kan? Kekuasaan itu amanah. Dalam pandangan Islam ya, bukan pandangan demokrasi Yunani kuno, sistem impor dari barat ya, bukan asli Indonesia demokrasi, ya kan? Dalam Islam, bukan dalam demokrasi ya, Islam kekuasaan adalah amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat 58, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Nah, adil menurut bukan manusia, adil bukan menurut Jokowi, adil bukan menurut Prabowo, adil bukan menurut Dharma, menurut Ridwan Kamil, bukan menurut Pramono Anung, PDIP, Gerindra. Adil menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Menurut Al-Khaliq, adil menurut Al-Khaliq, bukan menurut makhluk, ya kan? Menurut makhluk. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kewajiban penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Makanya banyak tuh, ya kan, ayat-ayat yang berkaitan tentang adil, kebalikannya adalah zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul dzalimun. Zalim. Tidak berhukum kepada hukum Allah, zalim. Kalau berhukum kepada hukum Allah, adil. Adil dan zalim itu definisinya bukan menurut makhluk, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah? Hukum ada dua, hukum jahiliyah atau hukum Allah. Apakah hukum jahiliyah lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna? Kan enggak. Nah, kemudian menunaikan amanah riayah, memelihara urusan umat, seperti menjamin kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Bukan dibalik. Ini mah dibalik. Di dalam sistem demokrasi ala barat Yunani kuno, ya kan, kapitalis oligarki, ini malah negara menjamin bekas presiden. Harusnya negara menjamin rakyat, bukan menjamin bekas presiden dengan memberikan gaji sekian puluh juta setiap bulan seumur hidup. Kebalik. Harusnya rakyat yang dijamin, bukan bekas presiden, ya kan, bukan. Jadi nggak usah paling berjasa segala macam. Emang itu kewajiban dia, siapapun presidennya, gitu. Apalagi mengklaim bapak infrastruktur. Infrastruktur apa? Infrastruktur senam, ya kan? Kepala negara itu adalah pengurus rakyat, dan dia akan bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Artinya itu adalah kewajiban. Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang kepala negara, khalifah, muawin, dan lain sebagainya macamnya, itu nggak digaji. Nggak digaji. Mereka itu berkewajiban ngurus rakyat, berkewajiban ngurus umat. Makanya lah, idealnya di dalam pemerintahan yang harusnya notabene ini adalah mayoritas muslim, adalah pemerintahan bergaya-gaya Islam. Atau tidak lain dan tidak bukan adalah khilafah, syariat Islam secara kafah, bukan demokrasi. Karena demokrasi terbukti sudah mencengsarakan rakyat dan hanya mengenyangkan bagi pejabat-pejabat yang notabene bahkan Hatta setelah menjabat pun kenyang juga. Sampai di sini, saudara mau demokrasi atau khilafah? Komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.